Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Baik sahabat, pada sore ini saya berada di Desa Salakan, di mana saya habis servis diesel, yaitu mempunyai keluhan itu keluar oli lewat dek samping ya. Setelah kita buka ini tadi yang diganti adalah ring shaker dan buringnya ya, dimana ini sudah mengalami keausan sehingga yang sudah sering saya sampaikan ciri-cirinya klomoh oli di dek samping ya, seperti ini. Dieselnya ada di hadapan saya ini ya. Nah, itu klomoh oli. Baik sahabat Kurnia Diesel, sambil ini istirahat dan kebetulan sudah selesai ini mau pulang, ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa komentar. Ini dari yang inisialnya adalah ini saya. Ini menanyakan, Mas, diesel saya suaranya kok kemerasak. Itu apanya ya Mas? Tolong solusinya ya Mas. Baik Mas, ini saya, diesel kemerosok itu biasanya disebabkan umumnya itu karena bearing yang sudah kering sehingga menimbulkan bunyi suara kemerusak ya. Biasanya bearing yang sering kemerusak itu bearing yang mana? Nah, ini coba dicek bearing pada bagian penegang vibel kipas, itu yang pertama ya. Itu yang sering sering kering, kadang paslinnya habis atau gemuknya habis. Ketika buat kerja terus maka akan menimbulkan sumber bunyi yang kasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa jadi dari bearing atau laker kipas yang atas ya, kipas radiator yang atas. Itu juga bisa jadi, tapi itu jarang ya, termasuk kasus jarang. Tapi yang sering adalah bagian penegang kipas yang bawah. Kemudian yang ketiga adalah biasanya pada pulley tension, yaitu pada penegang traktornya atau handle-nya. Itu biasanya juga menimbulkan suara kemerusak ketika jalan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu biasanya bearing pada laker main pulley, yaitu laker pulley merah, itu juga bisa menyebabkan suara kemerusak. Jadi keempat tadi Mas, yang inisialnya ini saya, pertama adalah laker kipas bawah, kemudian yang kedua laker kipas bagian atas, kemudian yang ketiga adalah laker penegang atau tension pulley, kemudian yang keempat adalah laker pulley utama. Biasanya itu yang sering menimbulkan kemerusak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban Mas ini saya ya. Coba cek itunya. Baik, kemudian masih ada satu lagi, saya jawab ini dari Mas Joko Habib. Nah, Mas Joko Habib ini 5 jam yang lalu ya, sambil istirahat ini saya tak jawab pertanyaannya. Pak, apakah setiap ganti oli harus buka tutup depan itu? Tidak Mas, tapi alangkah bagusnya paling tidak setiap 3 kali atau 4 kali penggantian oli itu, kalau saya pribadi bagusnya dibuka ya. Mengapa harus dibuka? Karena biasanya yang umumnya sering terjadi, orang mengganti oli itu ketika pada saat diesel posisi dingin, itu baru diganti oli ya. Nah, pada saat posisi diesel dingin diganti oli itu biasanya oli itu sudah endapannya ada di bawah. Nah, ketika Mas Joko Habib ini mengetap oli, maka oli yang keluar itu adalah oli yang bagian atas, sedangkan endapannya biasanya masih di bawah. Nah, karena endapannya tidak bisa keluar, biasanya langsung diganti olinya gitu aja, maka otomatis endapannya masih di bawah. Nah, bila itu berlangsung lama maka bisa menjadi endapan yang banyak.
endapan yang banyak. Nah, endapan-endapan yang banyak itu nanti kalau sudah terlalu mengental akan menyebabkan pompa oli atau rotor oli itu tidak bisa bekerja karena terlalu berat ya. Jadi oli endapan itu berubah seperti lumpur. Seperti itu ya Mas. Jadi bagusnya itu setiap 3 kali atau 4 kali ganti itu dibuka depannya itu, kemudian dibersihkan menggunakan solar ya. Nanti kalau sudah bersih kemudian baru diisi kembali olinya. Yang terpenting lagi itu kalau ganti oli yang tertib ya, itu aturannya setiap 100 jam kerja. Biasanya umumnya sampai semusim 2 musim baru diganti. Nah, itulah yang menjadi penyebab daripada kerusakan. Baik Mas, siapa tadi? Mas Joko Habib ya, mungkin pertanyaan ini saya jawab di sini. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pengetahuan dan tambah wawasan. Baik, saya ini mau pulang, mungkin saya akhiri dulu keterangan saya kali ini, atau dari saya menyapa sore ini dalam rangka membalas komentar-komentar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.